Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai kingdom plantae dan kingdom animalia. Hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri umum dan klasifikasi plantae. Ciri-ciri umum kingdom plantae yang pertama tersusun atas sel eukariotik. Yang kedua merupakan organisme multiseluler. Yang ketiga mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa. Yang keempat mempunyai klorofil yaitu klorofil A dan B sehingga mampu berfotosintesis. Yang kelima, menyimpan makanan cadangan dalam bentuk zat tepung atau amilum. Yang keenam, bersifat autotrof karena dapat membuat makanannya sendiri. Sekarang kita bahas mengenai klasifikasi kingdom plantae. Berdasarkan sistem kontemporer, dunia tumbuhan digolongkan menjadi 3 divisi utama, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Selanjutnya, tumbuhan dapat dibagi menjadi tumbuhan tidak berpembuluh atau Atrechophyta dan tumbuhan berpembuluh Tracheophyta. Tumbuhan tidak berpembuluh hidup di antara habitat air dan darat. Adapun tumbuhan berpembuluh memiliki struktur yang telah teradaptasi sempurna dengan habitat darat. Tumbuhan yang tak berpembuluh atau Bryophyta tergolong atas tumbuhan lumut atau Bryophyta. Bryophyta atau tumbuhan lumut terbagi 3 kelas yaitu Hepaticopsida, Anthocerotopsida, dan Bryopsida. Hepaticopsida atau lumut hati memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, generasi gametofit berupa talus dan berbentuk lembaran-lembaran seperti hati. Yang kedua, talus berwarna hijau dengan percabangan menggarpu. Sporofit selalu tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina. Anthocerotopsida atau lumut tanduk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, generasi gametofit berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh. Yang kedua, sporofitnya tertancap di dalam gametofit, tetapi kapsul sporofit berada di luar talus, berbentuk seperti tanduk dan pangkal kapsul sporofit dilindungi oleh involucrum. Bryopsida atau lumut daun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, generasi gametofit berupa talus yang berbentuk seperti tumbuhan kecil. Yang kedua, talusnya mempunyai batang semu, tegak, dan lembaran daun yang tersusun spiral. Yang ketiga, sporofit tumbuh pada gametofitnya atau pada tumbuhan lumut itu sendiri, serta bersifat sebagai parasit terhadap gametofit. Selanjutnya, tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Tumbuhan ini terbagi atas Pteridophyta, tumbuhan paku, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku ini terbagi atas 4 kelas. Yang pertama, Silophytinae, paku purba. Lycopodinae, paku kawat. Equisetinae, paku ekor kuda, dan Felicinae, paku benar. Berdasarkan sifat morfologi tubuhnya, yang pertama, Silophytinae atau paku purba merupakan tumbuhan paku paling sederhana, mempunyai batang yang berruas-ruas dan berbuku nyata pada batang tersebut. Tumbuh daun-daun kecil berbentuk sisik sporangium terletak di buku-buku cabang yaitu di ketiak daun, contohnya Silotum sp. Yang kedua, Lycopodinae atau paku kawat. Daun seperti berbentuk sisik dan terletak tersebar pada batang spora yang dihasilkan tidak berflagela sporangium berkumpul membentuk strobilus di ujung batang atau cabang, contohnya Selaginella caudata dan Lycopodium clavatum. Yang ketiga atau paku ekor kuda, batang berongga dan pada umumnya memiliki cabang yang berkarang pada buku-buku batang. Daun-daun kecil berbentuk sisik tumbuh pada batang secara berkarang, contohnya Equisetum sp. Yang keempat, Felicinae atau paku sejati. Tumbuhan paku ini mempunyai daun sempurna. Duduk daun pada batang membentuk sayap. Sporangium tersusun dalam bentuk sorus di permukaan daun. Contohnya Diropteris sp, Pteris sp, dan Marsilea carenata. Selanjutnya, tumbuhan berbiji yaitu Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka terbagi atas 4 kelas, yaitu Cicadinae, Gingoinae, Netinae, dan Coniferinae. Lanjut, tumbuhan berbiji tertutup terbagi atas 2 kelas, yaitu Monocotyledoneae dan Dicotyledoneae. Ciri-ciri dan klasifikasi invertebrata. Kelompok hewan invertebrata meliputi 8 filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Setiap filum memiliki ciri-ciri dan struktur tubuh yang berbeda. Yang pertama, filum Porifera. Porifera berarti hewan yang mempunyai tubuh berpori-pori. Pori-pori pada tubuh porifera disebut ostium. Ostium berfungsi seperti mulut yang tersusun dari saluran-saluran kecil yang bermuara pada rongga tubuh yang disebut spongosol. Yang kedua, filum Coelenterata.
Coelenterata mempunyai rongga usus atau rongga gastrovaskuler yang terdapat di lapisan gastroderma. Coelenterata adalah hewan diploblastik atau tersusun dari dua lapis sel, yaitu ektoderma dan endoderma. Coelenterata dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu hidrozoa, scyphozoa, dan anthozoa. Yang ketiga, filum Platyhelminthes. Platyhelminthes atau cacing pipi merupakan hewan yang mempunyai bentuk simetri bilateral dan tidak mempunyai rongga tubuh atau selom. Platyhelminthes dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Turbellaria, cacing berambut getar, Trematoda, cacing isap. Yang keempat, filum Nemathelminthes. Nemathelminthes atau cacing giling mempunyai bentuk tubuh silindris atau bulat memanjang. Permukaan tubuhnya tidak bersegmen, tetapi ditutupi oleh kutikula. Beberapa anggota Nemathelminthes yang hidup sebagai parasit dan merugikan manusia. Contohnya cacing gelang, cacing tambang, cacing filaria, dan cacing kremi. Yang kelima, filum Annelida. Cacing anggota Annelida hidup di berbagai tempat, yaitu air laut, air tawar, dan daratan. Annelida dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Yang keenam, filum Mollusca. Anggota Mollusca mempunyai tubuh lunak dengan bentuk tubuh simetri bilateral dan terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Mollusca dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu Amphineura, Gastropoda, Scapoda, Cephalopoda, dan Pelecypoda. Yang ketujuh, filum Echinodermata. Kelompok hewan ini merupakan kelompok hewan berkulit duri. Lapisan tubuhnya triploplastik. Echinodermata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Asteroidea, Echinoidea, Ophiuroidea, Crinoidea, dan Holoturoidea. Yang kedelapan, filum Arthropoda. Arthropoda berarti hewan yang mempunyai kaki beruas-ruas. Selain kakinya beruas-ruas, tubuhnya pun beruas-ruas. Arthropoda merupakan hewan triploplastik selomata. Arthropoda dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Crustacea, golongan udang, Arachnida, kalajengking dan laba-laba, Myrialoda, golongan luing, dan Insecta, golongan serangga. Ciri-ciri dan klasifikasi vertebrata. Vertebrata diartikan sebagai hewan yang mempunyai tulang belakang. Tulang belakang merupakan bagian dari kerangka. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa setiap hewan yang termasuk vertebrata tentu memiliki kerangka. Nah, sekarang berdasarkan kompleksitas organnya, vertebrata dapat dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Yang pertama, Pisces. Hewan yang tergolong Pisces atau ikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hidup di air, bernapas menggunakan insang, bersifat poikiloterem atau berdarah dingin, memiliki sirip dan ekor, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, Amphibia. Hewan yang termasuk amphibia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hidup di 2 alam, yaitu di air dan darat. Bernapas menggunakan insang pada fase larva dan beruduk, serta menggunakan paru-paru pada fase dewasa. Bersifat poikiloterem atau berdarah dingin. Berkembang biak dengan cara bertelur. Dan yang terakhir adalah mengalami metamorfosis sempurna atau perubahan bentuk tubuh. Yang ketiga, reptilia. Hewan yang tergolong reptilia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bernapas menggunakan paru-paru, bersifat poikiloterem, berkembang biak dengan cara bertelur, dan ada yang bertelur melahirkan atau ovivipar. Mengalami pembuahan di dalam tubuh betina. Ada yang memiliki kaki dan ada juga yang tidak memiliki kaki. Yang keempat, Aves. Hewan kelompok Aves memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya berbulu yang berfungsi untuk terbang. Tulangnya berongga supaya ringan. Bersifat homoiterem atau berdarah panas. Dapat terbang dan ada juga yang tidak dapat terbang. Mengalami fertilisasi internal. Yang kelima, mamalia.
Hewan-hewan yang termasuk kelompok mamalia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kelenjar susu, bernafas menggunakan paru-paru, bersifat homoiterium atau berdarah panas, berkembang biak dengan cara melahirkan, vivipar, mempunyai rambut. Ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air.